Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bihi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat jamaah Darul Hasyimi yang saya muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berjumpa kembali di kajian malam Kamis. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan kita, sehingga apapun cita-cita kita, cita-cita dunia, cita-cita akhirat, cita-cita pribadi, cita-cita keluarga, senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup kita diberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sholawat salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ke baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas pencerahan dari beliaulah kita mendapatkan hidayah Allah, kita mendapatkan jalan petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan dengan kajian rutin kita mengingatkan kembali tujuan hidup, tujuan utama hidup kita di dunia, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pengorbanan kita, apapun perjuangan kita, kalau senantiasa diniati untuk menggapai ridha Allah, insyaallah Allah memudahkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengkaji kitab Maqasidul Ri'ayah karya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, ulama besar. Bahkan beliau dalam manaqibnya adalah penganut atau pengamal Thariqah Syadziliyah. Dalam kitabnya di Muqaddimah ada pasal tentang bagaimana tata cara menyimak dengan baik setiap apa yang diperintahkan kepada para hamba untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul istima'i antusbiya ila ma tastami'u ilaih min ghairi an tushghila qalbaka aw syai'an min jawarihik bi ghairi ma tastami'u ilaihi wa taqbal 'alaihi ila ma yu'inu ala fahmi dhalik min al-iqbal bi'ainik man yuhaddithu bidzalik aw tanzuru fi kitabin yashtamilu ala dhalik. Wa qad dhamina Allah Subhanahu wa ta'ala liman ahsana al-istima'a an yahsula lahu al-itti'adu wal intifa' bima istama'a lahu wa asgha ilaihi. Faqala ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Ay inna fi dhalika itti'adan liman kana lahu aqlun aw alqa sam'ahu illa al-mau'izah wa huwa hadirul aqli ghairu ghaib amma yastami'u ilaih. Maknanya kurang lebih bahwa menyimak dengan baik, mendengar dengan baik, mencerna apa yang kita dengar adalah caranya dengan memperhatikan apa yang didengar dengan cara terbaik, dengan tidak menyibukkan hati atau apapun anggota tubuh dengan hal-hal yang lain yang kau dengar. Jadi apapun perintah Allah, baik secara langsung yang sumbernya ada dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau melalui
kajian-kajian ulama atas dasar nas qat'i, kita wajib menyimak atau memperhatikan atau mendengarkan dengan baik, dengan cara memfokuskan diri pada apa yang bisa membantu untuk memahami apa yang kau dengar. Mungkin kelemahan kita, apapun ajaran agama, sejak kecil kita paham, kita mengerti, tetapi kelemahannya adalah bagaimana kita memiliki skill of listening, jadi keterampilan untuk mendengar. Ini tidak mudah, ini perlu keterampilan yang kita kembangkan untuk menjadi kita hamba yang baik. Jadi awalnya di sini. Jadi bagaimana tata cara kita mendengar yang baik tentang apa yang layak kita simak, layak kita dengar. Terkadang orang dengan keilmuannya, orang dengan pengalaman beragamanya, orang dengan usianya, tetapi keterampilan mendengarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Orang yang cerdas adalah orang yang terampil dalam mendengar, bukan orang yang terampil dalam berbicara. Apa yang kita dengar, firman Allah, sabda Rasul, sabda para sahabat, sabda para ulama, kalau kita benar-benar mendengar, pasti kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang lalai, orang yang setengah-setengah dalam beragama, dengan informasi seperti ini, kalau kita runut adalah keterampilan mendengarnya tidak terlalu baik, atau mendengar tapi mendengar dengan tanpa menyimak sesungguh-sungguhnya. Tugas kita bagaimana husnul istima', atau menyimak dengan baik. Orang dikatakan akan mampu mendekatinya dengan Allah, salah satunya yaitu dia dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi keterangan-keterangan agama untuk terus mendekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain adalah dengan cara taat. Taat kepada Allah berarti melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh. Sederhana pada prinsipnya. Jadi orang ingin bahagia di dunia, orang ingin bahagia di akhirat, kuncinya tadi, itu bagaimana dia melaksanakan yang diperintahkan Allah, yang dianjurkan, dan meninggalkan apa yang dilarang dan yang dimakruhkan. Sederhana sebetulnya. Jadi sekali lagi, seseorang akan dekat dengan Allah ketika dia taat. Kalau dia tidak taat, berarti dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk ketakwaan terhadap Allah yaitu mendahulukan apa yang Allah dahulukan. Jadi apapun yang menjadi undang-undang Allah, undang-undang Rasul, perintah, anjuran, ya seyogianya kita merespon dengan positif, dengan baik. Itu awalnya dari mendengar. Dari orang tua kita, dari guru-guru kita sejak kecil sampai sekarang, apapun yang baik, idealnya kita melaksanakan. Ini kita belajar, kita terus memperbaiki diri, mumpung kita masih diberikan anugerah usia, yang kita tahu bahwa itu benar dan sumbernya dari Allah dan Rasulnya, sekuat tenaga, seoptimal mungkin kita lakukan. Dan apapun yang dilarang Allah, apapun yang dimakruhkan menurut kacamata agama, semaksimal mungkin kita juga menjauhi. Ini tugas pribadi masing-masing. Tugas kita secara kolektif adalah saling mengingatkan, saling menyayangi dalam rangka memperbaiki diri masing-masing. Jadi di antara bentuk takwa kepada Allah adalah mendahulukan apa yang Allah dahulukan, yaitu lebih dulu melakukan yang wajib atas yang sunnah. Kalau wirid itu pada prinsipnya secara hukum, kalau perspektif hukum, hukumnya sunnah.
Tapi yang wajib, misal sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Pada hakikatnya itu adalah kebaikan-kebaikan bagi kita, sehingga cita-cita kita hidup damai, hidup tenang itu akan terlaksana. Ini berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang mengira dirinya dekat dengan Allah, padahal sebenarnya mereka jauh, karena mereka meninggalkan kewajiban demi menunaikan amalan-amalan yang sifatnya aksesoris, sifatnya sunnah. Kadang wirid mungkin rajin, tetapi hal-hal yang pokok dalam beragama, yaitu kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan Allah, kita lalai. Ini yang harus kita benahi dalam kehidupan kita masing-masing. Betapa banyak orang yang melakukan amal yang secara lahiriah adalah ketaatan, tetapi hatinya menyimpan riya, hasud, niat buruk, kesombongan, bangga diri dengan amal, dan membanggakan ketaatan kepada Allah. Ini juga harus kita hindari. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, kita yakini bahwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas prestasi diri kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita sadarkan kepada Allah bahwa Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan. Jadi at-tabari minal haul wal quwwah. Jadi berlepas diri dari kekuatan dan daya. Meskipun kita dikatakan taat, kita jangan mengakui bahwa kita adalah orang taat. Ini akan terus memacu kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang memandang sesuatu yang tak boleh dipandang, membicarakan sesuatu yang tak layak dibicarakan. Ini penyakit kita sehari-hari. Meremehkan sesuatu yang tak patut diremehkan. Mereka mengira itu semua boleh, padahal itu sangat terlarang. Jadi sekali lagi, betapa banyak orang yang memandang sesuatu yang tak boleh dipandang, membicarakan sesuatu yang tak layak dibicarakan, meremehkan sesuatu yang tak patut diremehkan. Mereka mengira itu semua boleh, padahal itu sangat terlarang. Takwa yaitu yang pertama berkenaan dengan sikap hati, itu terdiri dari 2 macam. Yang wajib seperti iman, ikhlas dalam berbuat, serta yang haram seperti riya dan pengagungan berhala. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tindakan anggota badan seperti pandangan mata, sentuhan-sentuhan tangan, gerakan kaki, dan ucapan-ucapan lidah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kita taat, melaksanakan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Kemudian kita diberikan derajat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk kepentingan diri, kepentingan masyarakat, karena banyak sekali tantangan hidup, dan solusinya adalah nilai-nilai agama. Kalau agama sudah tiada dalam sebuah masyarakat, tumbuhlah kehancuran. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan kebersamaan kita bisa memberikan keteladanan di masyarakat, memberikan contoh-contoh terbaik sebagaimana yang guru kita contohkan. Mudah-mudahan guru kita Pak Maulana Habib Lutfi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai muhibbinnya mampu meneladani akhlak-akhlak mulia yang beliau contohkan. Ala hadidiyah wa ala kulli niyatin sholihah bi ridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi